Golongan ketiga, ada pula segolongan orang yang menginfakkan harta mereka dalam bentuk sedekah kepada fakir miskin. Namun maksud mereka adalah mencari popularitas di majelis-majelis. Di antara orang-orang fakir itu sendiri ada yang kebiasaannya adalah bersyukur secara terbuka dan menyiarkan kebaikan yang diterimanya, serta membenci disedekahi secara sembunyi-sembunyi. Mereka menganggap menyembunyikan sedekah bagi si fakir sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mereka dan pengingkaran atas kebaikan yang mereka terima. Bahkan terkadang mereka membiarkan tetangga mereka kelaparan. Karena itulah Ibnu Abbas berkata, pada akhir zaman kelak banyak orang yang melakukan haji tanpa alasan yang benar. Mereka gemar bepergian, rezeki mereka dilapangkan, namun mereka pulang dalam keadaan berdosa dan terhina. Seekor unta mengantarkan salah seorang dari mereka menyusuri padang pasir nan tandus, sementara tetangganya terbelenggu di sampingnya, namun ia tidak menolongnya, tidak pula menengoknya. Golongan keempat, ada pula segolongan pemilik harta yang menjaga dan menahan hartanya karena kikir. Mereka hanya menyibukkan diri dengan ibadah yang tidak memerlukan pengeluaran harta, seperti berpuasa, sholat malam, mengkhatamkan Al-Quran. Golongan ini sejatinya tertipu karena sifat kikir yang membinasakan telah menguasai batin mereka. Mereka harus memadamkannya dengan mengeluarkan harta, tapi justru sibuk mengejar fadilah lain, padahal mereka sedang lalai dari fadilah yang paling penting. Mereka laksana orang yang ke dalam bajunya dimasuki ular dan nyawanya hampir melayang, tapi ia justru sibuk mencari minuman penyegar untuk menenangkan empedu kuningnya. Orang yang telah dipatuk ular, untuk apa lagi membutuhkan itu? Karena itu, ketika ditanyakan kepada Bishr al-Hafi, si fulan banyak berpuasa dan sholat, beliau menjawab, kasihan dia, ia meninggalkan keadaan yang seharusnya bagi dirinya, lalu masuk ke keadaan orang lain, padahal keadaan yang layak baginya adalah memberi makan orang yang lapar dan berinfak kepada orang-orang yang miskin. Itu lebih utama baginya daripada menyiksa dirinya dengan lapar, sholatnya yang banyak, sementara ia menumpuk harta dunia dan menahan hak orang fakir. Golongan kelima, ada pula segolongan yang dikuasai sifat kikir sehingga jiwa mereka hanya rela menunaikan zakat semata, dan itu pun mereka keluarkan dari harta yang buruk dan rendah mutunya, yang mereka sendiri enggan menggunakannya. Mereka lalu mencari-cari di antara orang fakir itu siapa yang mau melayani mereka, sering datang untuk keperluan mereka, atau kelak mungkin mereka butuhkan untuk dipekerjakan sebagai pelayan, atau orang yang memiliki kepentingan tertentu bagi mereka. Mereka menyerahkan zakat itu kepada satu orang tertentu, misalnya tokoh yang dianggap bertakwa, agar memperoleh kedudukan di sisinya dan agar keperluan mereka dipenuhi. Semua ini merusak niat, membatalkan amal, dan pelakunya tertipu. Ia menyangka dirinya taat kepada Allah, padahal ia fasik karena ia menjadikan ibadah kepada Allah sebagai sarana meraih imbalan dari selain Allah. Golongan semacam ini dan yang serupa dengannya adalah orang-orang yang tertipu oleh harta. Golongan keenam, ada pula segolongan dari kalangan awam, baik orang yang berharta maupun fakir, yang tertipu dengan kehadiran mereka di majelis zikir. Mereka meyakini bahwa kehadiran itu saja sudah cukup dan menggantikan amal perbuatan. Mereka menjadikan itu sebagai kebiasaan dan menyangka bahwa mereka berhak mendapat pahala hanya dengan mendengar nasihat, tanpa beramal dan tanpa mengambil pelajaran darinya. Mereka tertipu karena keutamaan majelis zikir terletak pada dorongan yang ditimbulkannya untuk berbuat kebaikan. Jika tidak menumbuhkan dorongan itu, maka tiada kebaikan di dalamnya. Motivasi itu terpuji karena mendorong pada amal, dan jika tidak mendorong pada amal, maka tidak ada gunanya. Terkadang seseorang tertipu oleh nasihat yang didengarnya, mungkin masuklah kelembutan sesaat ke dalam hatinya, seperti kelembutan sesaat pada seorang perempuan. Lalu ia menangis, atau mungkin ia mendengar ucapan yang menakutkan, lalu wajahnya menjadi pucat di hadapan penceramah dan berkata, "Ya salam,
selamatkanlah. Nauzubillah, alhamdulillah, hasbunallah, wala haula wala quwata illa billah. Ia menyangka telah melakukan seluruh kebaikan, padahal ia tertipu. Ia laksana orang sakit yang datang kepada seorang dokter, mendengar resep obat yang mereka sebutkan, tapi tidak memahaminya dan tidak pula berusaha memperoleh obat itu. Ia menyangka akan memperoleh kesembuhan hanya dengan mendengar, atau seperti orang lapar yang duduk di hadapan orang yang menggambarkan resep makanan yang lezat. Setiap nasihat yang tidak mengubah dirimu, yang tidak mengubah sifat dan perbuatanmu, sehingga engkau kembali kepada Allah dan berpaling dari dunia dengan kecenderungan yang kuat, maka nasihat itu justru menjadi tambahan hujah atau argumentasi yang memberatkanmu kelak. Maka jika engkau menjadikannya sekedar sarana tanpa melakukan perubahan, ketahuilah engkau telah tertipu.